Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak level 5, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kakak-kakak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, senang rasanya dapat bertemu dengan kalian kembali di pembelajaran matematika dengan Bu Rahma. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi, yaitu masih materi kecepatan tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, semoga dalam pembelajaran hari ini kakak-kakak kelas 5 mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih kakak-kakak telah berdoa dengan khusyuk. Semoga apa yang Bu Rahma sampaikan pada pembelajaran hari ini dapat mudah dimengerti oleh kakak-kakak semua. Ya, sebelumnya sudah mempersiapkan buku tulis matematika ya. Ya, bismillah, kita mulai ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, sebelumnya di sini Bu Rahma akan mengulang kembali ya. Di sini ada satu contoh soal seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, masih ingat Kak? Coba silakan kakak buka kembali buku latihannya ya. Ini adalah materi mengenai konversi waktu ya, konversi waktu dengan jarak. Nah, di sini Bu Rahma berikan contoh soal yang pertama, 7,5 km per jam sama dengan meter per menit. Nah, di sini bisa kamu lihat yaitu ada kilometer ke meter. Oke, berarti di sini nanti kilometer harus diubah dulu ke meter. Kemudian jam nantinya diubah ke menit. Oke. Nah, di sini 7,5 km per jam. Nah, jam di sini adalah per 1 jam ya. Oke, selanjutnya berarti tadi kilometer diubah ke meter. Nah, 7,5 km di sini supaya mudah 7,5 kita ubah jadi 75 per 10 ya. Kenapa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma, 7,5. Paham ya sampai sini ya? Oke, 75 per 10. Selanjutnya tadi kilometer ke meter. Kilometer ke meter. Yuk ingat lagi tangganya. Ya, tangga satuan panjang ya. Coba dilihat lagi. Ya, kilometer ke meter turun 3. Berarti dikali, ya benar, dikali 1000 meter.
Nah, 75/10 dikali 1000 meter. Kemudian yang bawahnya per 1 jam. 1 jam diubah ke menit. Berarti 1 jam berapa menit, Kak? Ya, 1 jam adalah 60 menit. Berarti 1 dikali 60 menit. Nah, selanjutnya di sini kita bisa sederhanakan ya. Yang ini dulu, 0 ini sama 0 ini. Oke. Nah, yang ini nolnya juga bisa dicoret. Nah, kalau di sini berarti sisanya apa? 75 dikali 100 jadinya 7.500 meter. Mohon maaf ya. 75 dikali 100 yaitu 7.500 meter. Nah, yang bawahnya berarti per 1 kali 60. Ya, per 60 menit. Nah, sekarang coba dilihat. Tadi kilometer per jam sudah berubah jadi meter per menit. Sama ya? Oke, kalau sama berarti apakah ini sudah selesai? Belum ya, ini kita selesaikan. Oke, berarti 7.500 kita bagi 60. Di sini nolnya bisa kamu coret. Oke, 750 dibagi 6. Yuk, coba berapa? 750 dibagi 6. Oke, kita sama-sama menghitung. 7 dibagi 6 1. 1 dikali 6 6. Oke, dikurang 7 dikurang 6 1. 5-nya turun karena 1 dibagi 6 tidak bisa. Oke, 15 bagi 6 yang mendekati adalah 2. 6 kali 2 12. 15 dikurang 12 ya 3. 3 ya nggak bisa, nolnya turun jadi 30. 30 dibagi 6 adalah 5. 5 dikali 6 adalah ya 30. Oke, berarti di sini 30 dikurang 30 adalah 0. Oke, berarti 750 dibagi 6 sisanya adalah 125 ya hasilnya, mohon maaf. Jadi hasilnya adalah 125 meter per menit. Oke, sejauh ini masih ingat kembali ya pertemuan sebelumnya cara menghitungnya? Oke, alhamdulillah. Ya, selanjutnya di sini Bu Rama mengingatkan kembali tentang rumus kecepatan. Apakah teman-teman masih ingat? Nah, di sini ada segitiga SVT. Ya, segitiga kecepatan, yaitu jarak ya, S itu jarak, kemudian V itu kecepatan, dan T itu waktu ya. Jarak, kecepatan, waktu, SVT. Nah, ini ketiganya punya satuan. Jarak itu satuannya kilometer, kemudian kecepatan satuannya adalah kilometer per jam, dan T waktu satuannya adalah jam ya. Oke, gimana caranya? Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk mencari jarak di sini S ya. Kalau mencari jarak berarti ininya kita tutup pakai tangan kita. Nah, kalau ini ditutup, apa yang terjadi? Yang tersisa adalah huruf V dan T, berarti V dikali T ya. Berarti jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, kalau kita ingin mencari V, mencari kecepatan, berarti V-nya kita tutup pakai tangan kita. Kemudian yang tersisa adalah ya jarak dan waktu. Berarti di sini jarak dibagi waktu. Ya, kemudian kalau yang ditanyanya waktu, berarti T-nya kita tutup. Berarti yang tersisa adalah S sama V. Berarti S dibagi
V atau jarak dibagi kecepatan. Oke. Selanjutnya, nah, di sini Bu Rahma akan mengulang juga kembali ya. Bu Rahma memberikan 2 contoh soal seperti pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada 2 nomor. 2 nomor ya. Yang pertama, di sini yang kosong ini adalah jarak, berarti yang ditanyakan jarak. Kemudian yang nomor 2, yang kosong di sini adalah kecepatan. Ya. Oke. Sudah paham sampai sini? Nah, sekarang mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, di sini kakak-kakak mohon disimak dengan baik ya. Oke, di sini nomor 1, karena yang ditanya jarak. Nah, tadi jarak itu adalah kecepatan dikali waktu ya. Kecepatan yang di sini nomor pertama, baris pertama, kecepatannya 60 km per jam. Waktunya 45 menit. Oke, berarti kita tinggal masukkan 60 km per jam kita kalikan dengan 45 menit. Nah, perhatikan terlebih dahulu. Di sini jarak yang diminta adalah kilometer. Kilometer sama ya. Nah, di sini ada jam, ada menit. Nah, ada yang beda nih. Kalau beda berarti kita harus ubah terlebih dahulu. Ya, kita ubah berarti yang diubah adalah yang menitnya. Yang menit kita ubah ke jam biar nanti jika dikalikan satuan waktunya hilang biar menjadi kilometer. Oke. Nah, berarti 45 menit kita ubah ke jam. Nah, masih ingat tidak? 1 menit berapa jam? 1 menit adalah 1/60 jam ya. Coba dibuka lagi materi waktu karena materi kecepatan berkaitan sama materi waktu. Nah, 1 menit adalah 1/60 jam. Berarti kalau 45 menit adalah 45/60 jam. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini angkanya terlalu besar, kita sederhanakan. Nah, kita sama-sama bisa bagi berapa? Sama-sama kita bagi 3. Nah, mohon maaf, kita sama-sama bagi 5 ya. Kita sama-sama bagi 5. Nah, dibagi 5 menjadi apa? Oke, kita sama-sama bagi 5 itu 45 dibagi 5 9, 60 dibagi 5 adalah 12. Oke, bisa ya? Oke, kita sederhanakan lagi. Apakah bisa? Bisa, karena 9/12 jam. Sama-sama bagi 3. Berarti 9 dibagi 3. 12 dibagi 3, 4. Jadinya 3/4 jam. Oke, sampai di sini paham ya? 45 menit itu sama dengan 3/4 jam. Nah, berarti kita tinggal salin ulang. 60 km per jam dikalikan dengan ini dimasukkan 3/4 jam. Oke, berarti di sini jamnya bisa sama-sama hilang karena yang kita butuhkan hanya kilometer. Seperti itu. Oke, berarti 60 dikalikan 3/4 kilometer. Ya, ini mohon maaf ya. 60 dikali 3/4 kilometer maksudnya. Nah, ini ya maksudnya kilometer ya. Nah, ini bisa kita hitung 60 dikali 3 180, kemudian dibagi 4. Hasilnya adalah 45 km. Oke, bisa dipahami ya, Kak? Oke, selanjutnya contoh kedua. Yang kedua, di sini yang ditanyakan adalah kecepatan.
Nah, kalau kecepatan yang ditanya berarti yang kiri yang ditutup kan, berarti atas sama bawah ya. Atas dibagi bawah, jarak dibagi waktu. Ya, jarak dibagi waktu. Dilihat jaraknya 108 km. Kemudian waktunya adalah 2 jam. Nah, di sini kamu harus perhatikan terlebih dahulu. Nah, kamu harus perhatikan di sini kecepatannya yang diminta adalah meter per detik. Sedangkan ini adalah kilometer per jam. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengubahnya. Ya, kita harus mengubah satuannya. Nah, berarti di sini kilometer kita ubah ke meter. Berapa? Kilometer ke meter turun 3 tangga. Ya, berarti 108 dikali 1000 meter. Oke, buka kembali ya catatan sebelumnya. Selanjutnya 2 jam diubah ke detik. 1 jam berapa detik, Kak? 1 jam 3600 detik ya. Oke, berarti 2 kita kalikan dengan 3600 detik. Nah, di sini bisa berubah ya. Oke, sudah berubah. Kilometer ke meter sudah, jam ke detik sudah. Meter per detik sama ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa sederhanakan. Sama-sama dihilangkan nolnya, kita coret. Oke, berarti sisanya berapa? 108 dikali 10, 1080 meter per 2 dikali 36, 72 detik. Oke, berarti tinggal 1080 kita bagi 72. Oke, berapa ya 1080 dibagi 72? Oke. Nah, 1080 dibagi 72. Nah, di sini yang mendekati pasti dikali 1 ya. 1 kali 72 adalah 72. Ya, selanjutnya kita kurang. 8 dikurang 2, 6. 10 dikurang 7, 3. Oke, berarti jadinya 36. 36 dibagi 72 tidak bisa. Berarti kita tuliskan 0 di sini. Turun ya, 0. Selanjutnya 360 kita bagi 72. Oke, yang mendekati adalah 72 dikali 5 ya. Oke, ternyata 72 dikali 5 adalah 360. Oke, berarti 360. Oke, dikurangin hasilnya adalah 0. Berarti hasilnya kita sudah menemukan ya, 15 meter per detik. Oke, sejauh ini apakah kalian sudah memahaminya? Mengingatnya kembali. Alhamdulillah jika sudah memahaminya kembali. Apabila belum, silakan ditonton kembali ya video yang di menit-menit pertama. Nah, selanjutnya kita baru masuk materi. Nah, materi hari ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, oke, kita masuk ya, nomor 1. Pak Andri mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Berapa meter per detik kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Pak Andri? Ya, di sini seperti biasa, kalau ada soal cerita, kita tuliskan dulu kalimat diketahuinya ya. Kalimat yang diketahui yaitu kecepatannya 72 km per jam. Oke. Itu saja ya kalimat diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan
namun dalam satuan meter per detik. Oke, bisa kamu lihat ya. Di sini satuannya berbeda semua. Nah, berarti otomatis kita harus mengubahnya. Nah, berarti bentuknya seperti ini, ya, seperti yang dijelaskan tadi. Namun ini bentuknya dalam soal cerita. Oke. Nah, di sini berarti 72 km per 1 jam. Nah, ini kita ubah seperti biasa, kilometer ke meter. Turun 3 tangga, berarti 72 kita kalikan 1000 meter. Oke. Selanjutnya, jam ke detik. Jam ke detik, 1 jam berapa detik? Ingat ya, 1 jam. Ya, 3600 detik. Berarti 1 dikali 3600 detik. Oke, sekarang yang ini bisa kita coret nolnya masing-masing. Nah, coret 1, coret 1. Nah, coret 1 lagi, coret 1 lagi. Oke, berarti 72 dikali 10 adalah 720 meter. Ya, dibagi 1 dikali 36 detik. Oke, berarti berapa ya 720 meter dibagi 36 detik? Oke, kira-kira 36 dikali berapa supaya hasilnya 72. Nah, nolnya kita simpan dulu, kita bisa. Oke, bagaimana? Oke, kita coba ya susun ke bawah. Oke, di sini 36 dikali 2. Oke, good job. 36 dikali 2 adalah benar 72. 72 dikurang 72 habis. Habis, tidak perlu dituliskan. Ya, 0 yang masih disimpan di sini kita bagi 36. 0 dibagi 36 0. 0 dikali 36 0. Oke, baru habis. Ya. Oke, berarti 720 meter sama dengan 720 meter kita bagi 36 detik, hasilnya adalah benar 20 meter per detik. Oke, bagaimana? Dari contoh soal cerita yang pertama, oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, nomor 2. Pak Arif berangkat pukul 7 pagi menuju ke kantor yang berjarak 30 km dari rumahnya dengan mengendarai mobil. Jika Pak Arif tiba di kantor pukul 7.30 pagi, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Oke, berarti kita tuliskan dulu kalimat diketahuinya. Kenapa? Supaya kita lebih mudah memahaminya. Seperti itu. Nah, yang diketahui adalah waktu. Ya, di sini waktunya ada waktu berangkat pukul 7 pagi dan di sini ada waktu tiba 7.30. Ya, berarti waktu tempuhnya berarti selisihnya. Selisih dari waktu tiba dengan waktu berangkat. Berarti 7.30 dikurang 7 pagi, hasilnya 30 menit selisihnya. Kemudian jarak yang ditempuh adalah 30 km. Yang ditanyakan adalah kecepatan, namun dalam satuan kilometer per jam. Nah, berarti yang harus kita lakukan apa? Nah, kita lihat dulu nih. Di sini ada menit, kilometer per jam. Nah, berarti harus ada yang kita ubah. Apa yang kita ubah? Nah, benar, yang harus kita ubah adalah waktunya. Di sini menit kita harus ubah menjadi apa? Menjadi jam. Ya. Oke. Di sini selanjutnya berarti
kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Berarti jaraknya kita masukkan 30 km per 30 menit. Oke, bisa dipahami ya. Nah, tadi karena kecepatannya adalah yang diminta kilometer per jam, berarti waktunya menit kita harus ubah menjadi jam. Oke, berarti 30 kilometernya tetap ya. Nah, kalau satuannya seperti ini tetap, nggak usah diubah. Nah, di sini menit ke jam. 30 menit itu berapa jam? 30 menit? Iya, setengah jam. Tuh, 1/2 jam. Nah, ini bagaimana ya? 30 dibagi 1/2. Nah, berarti ini adalah pembagian pecahan. Berarti 30 kita kalikan dengan 2/1. Kebalikannya ya. Pembagian pecahan berarti berubah jadi perkalian. Pecahan namun dibalik. Oke, 30 dikali 2/1. 30 dikali 2. Ya, 60 dibagi 1. 60. Betul. Jadinya 60 km per jam. Nah, oke, seperti itu ya Kak. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah, semoga mudah memahaminya ya. Kita lanjut nomor. Nah, sebelumnya kalimat kesimpulan kita tuliskan. Jadi, kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Arif adalah 60 km per jam. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Ayah Bayu adalah 60 km per jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Ayah Bayu dalam waktu 2 jam? Nah, di sini seperti kita ketahui, nah, yang sudah ada adalah kecepatan 60 km per jam. Waktunya dia memerlukan 2 jam. Oke, berarti yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh. Nah, jarak yang ditempuh berarti di sini yang ditanyakan adalah berapa kilometer. Oke, kita lihat dulu satuannya. Kilometer per jam, waktunya jam, jarak kilometer. Ada yang perlu kita ubah? Oke, tidak perlu. Berarti tinggal masukkan saja ya. Yang ditanyakan jarak berarti kecepatan dikali waktu. Oke, berarti masukkan 60 km per jam. Kita kalikan 2 jam. 60 dikali 2, 120 km per jam. Oke, bisa ya? Berarti kesimpulannya, jadi jarak yang ditempuh Ayah Bayu adalah 120 km per jam. Oke, bagaimana? Bisa ya? Nah, selanjutnya nomor 4. Nomor 4. Nah, di sini Edo dan keluarga pergi ke rumah nenek mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Oke, jarak rumah Edo ke rumah nenek 45 km. Jika Edo berangkat pukul 8.15, pukul berapa Edo tiba di rumah nenek? Oke, berarti kalimat diketahui yaitu kecepatannya adalah 60 km per jam. Oke, berarti selanjutnya jaraknya dari rumah Edo ke rumah nenek adalah 45 km. Kemudian ada di sini waktu berangkat pukul 8.15. Berarti yang ditanyakan adalah waktu tibanya kapan? Pukul berapa? Oke, berarti yang ditanyakan waktu sama dengan ya jarak dibagi kecepatan. Oke, good job Kak. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Berarti kamu masukkan
Oke, jaraknya 45 km dibagi kecepatan. Kecepatannya 60 km per jam. Oke, nah sampai di sini berarti kita apakan? Kita sederhanakan terlebih dahulu. 45 per 60. Sama-sama kita sederhanakan. Oke, kita sama-sama bagi 15. 45 dibagi 15 adalah 3. 60 dibagi 15 adalah 4. Nah, karena di sini ada sama-sama kilometer, bisa kita coret satuannya. Karena sisa satuannya jam, ya udah berarti 3/4 jam. Oke, seperti itu ya, Kak. Nah, selanjutnya di sini 3/4 jam baru waktu apa? Baru waktu tempuhnya saja. Ya. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah waktu tiba. Nah, sebelumnya di sini menuliskannya 3/4 jam, bukan pukul berapa. Nah, 3/4 jam kita bisa ubah. Nah, ubahnya gimana? Karena di sini ada jam, ada menit, ya. Berarti kita ubah menjadi menit. Supaya apa? Supaya lebih mudah menghitungnya. Berarti 3/4 jam, 3/4 kita kalikan berapa? 1 jam berapa menit? 60 menit. Berarti 3/4 kita kalikan 60 menit. Oke, di sini 60 dibagi 4 adalah 15. 15 dikali 3 45, betul. Jadinya 45 menit. Nah, kemudian ini belum selesai. Ini baru waktu tempuh. Nah, yang ditanyakan waktu tiba. Kalau waktu tiba berarti dari dia berangkat sampai di perjalanan. Nah, selama di perjalanan, kemudian waktu berangkat, kita jumlahkan. 8:15 ditambah berapa? Waktu tempuh 45 menit. 8:15 ditambah 45 menit. Nah, menjadi mudah kan menghitungnya ya? Coba bayangkan kalau kita tetap 3/4 jam, tidak bisa kita hitung. Nah, makanya kalau sudah seperti ini waktunya, kita sederhanakan aja. Supaya mudah kita kalikan ke menit. Oke, bisa dipahami ya, Kak? Berarti 15 ditambah 45. Ini kan menit ya. Oke, ulang lagi. Ini jam, ini menit. Oke, berarti menit sama menit kita jumlah. 15 tambah 45 adalah 60. Nah, jamnya tidak ada temennya, berarti tetap jam 8. Berarti jam 8 lewat 60 menit. Artinya 60 menit itu kan 1 jam ya. Kita masukkan saja menjadi 1 jam di sini. Berarti pukul 9. Oke. Berarti kesimpulannya, Edo tiba di rumah nenek pukul 9 pagi. Oke. Bisa dipahami? Oke, apabila belum mengerti atau perlu mengulanginya, silahkan tonton kembali ya. Kita lanjut. Terakhir nomor 5. Sebuah bus berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam. Bus tersebut berangkat pukul 9 pagi dan menempuh jarak 175 km. Jika di tengah perjalanan bus sempat beristirahat selama 30 menit, pukul berapa bus tiba di kota B? Oke, berarti ketika kamu membaca soal cerita harus perlahan-lahan. Kenapa? Supaya ketika sekali kamu baca, kamu langsung paham apa yang dimaksud, apa yang diketahui, dan apa yang ditanyakan. Oke, berarti kalimat yang diketahuinya tadi ini yang pertama ya. Kecepatannya 70 km per jam. Kemudian
Yang diketahui yang kedua, di sini ada waktu berangkat. Nah, sebelumnya jaraknya adalah 175 km. Nah, tadi waktu berangkatnya jam 9 pagi. Kemudian bisnya juga istirahat, berarti waktu istirahat ada 30 menit. Berarti yang ditanyakan di sini pukul berapa? Berarti waktu tiba ya. Pukul berapa bus tiba di kota B? Oke, waktu tiba. Berarti karena yang ditanyakan waktu adalah apakah? Waktu jarak dibagi kecepatan. Betul sekali. Oke. Nah, kita masukkan angkanya. Jaraknya 175 km. Nah, tadi kecepatannya 70 km per jam. Nah, sebelumnya kita hitung dulu. Nah, waktu tempuhnya berapa? Nah, waktu tempuhnya belum tahu. Nah, pertama ada tahapannya. Kita hitung dulu di sini waktu berangkat jam 9. Dia juga istirahat. Nah, istirahatnya juga dihitung ya. Jam 9.30. Nah, berarti 9 ditambah 30 menit. Jam 9 ditambah 30 menit. Berarti jadinya jam 9.30. Oke, berarti otomatis terhitung dari jam 9.30 ya. Oke, berarti tadi kita sudah masukkan di sini jaraknya sama kecepatannya. Oke. Nah, kemudian karena di sini ada satuan yang sama, bisa kita coret. Oke, karena kita butuh waktu aja. Waktu berarti satuannya jam tadi ya. Oke, 175 dibagi 70. Nah, 175 dibagi 70 adalah 2,5. Oke, kita buktikan ya. 175 kita bagi 70. Oke, 70 dikali berapa? Yang mendekati 170-an. 70 dikali 2. Betul, 70 dikali 2. 140. Oke, kita kurang. Hasilnya 5 dikurang 0,5, 7 kurang 4, 3. 35 dibagi 70. Tidak bisa. Karena tidak bisa, berarti nolnya kita sisipkan. Berarti tambahkan koma juga di atas. 350 dibagi 70 adalah 5. 5 dikali 70, 350. Oke. Di sini sama ya hasilnya. Oke. Di sini 0. Berarti 2,5 jam. Ya, di sini nggak apa-apa. Kita menuliskannya dalam bentuk 2,5 jam. Nah, namun agar lebih mudah, karena kita mau hitung nanti dengan waktu yang di sini, yang 9.30, kita pisahkan antara jam dan menit. 2,5 jam berarti 2 jam 30 menit. Atau penulisannya 02.30 ya, 2 jam 30. Nah, karena penulisannya sudah sama, baru bisa kita hitung. Nah, karena di sini yang ditanya waktu tiba berarti total waktu di sini kita jumlahkan ya. Oke, kita jumlahkan 9.30 kita tambah 2.30. Oke, di sini 30 sama 30. Nah, kalau ada jam yang seperti ini, menitnya dulu kita hitung ya. 30 tambah 30, 60. 9 ditambah 20, 11 ya. Berarti 11.60. Nah, 60 menit itu kan 1 jam. Nah, kita masukkan saja ke jam. Berarti 11-nya naik jadi 12. Jadi jam 12. Oke. Kesimpulannya, jadi bus tiba di kota B pukul 12.00 siang. Oke, nomor 5 ini lumayan ya tingkatannya.
Ya, karena nomor 5 ini adalah soal HOTS. Ya. High order thinking. Nah, di sini soalnya yang tipe tingkatannya yang lebih menalar dan berpikir, ya, mengandalkan nalar juga. Oke. Gitu aja dari Bu Rahma. Terima kasih kakak-kakak kelas 5 telah menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat untuk meraih ridhonya Allah. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya Bu Rahma ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila Bu Rahma ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.